Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Elsa. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, mata pelajaran PKN dan IPS. Akan belajar tentang manfaat hidup rukun dalam perbedaan. Nah, kerukunan itu adalah suasana kehidupan yang aman, tentram, dan saling bekerja sama. Manfaat hidup rukun yang pertama yaitu menghasilkan komunikasi yang baik. Nah, dengan komunikasi yang baik, hal ini akan menghindari adanya pertengkaran di dalam kehidupan. Kedua yaitu kehidupan lebih harmonis. Maksudnya, dengan adanya kerukunan, maka akan menjadikan atau memberikan hal yang sangat baik. Jadi, dalam menghadapi masalah, kita dapat menyelesaikan secara baik-baik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu keadaan lebih aman dan tentram. Apabila hidup dengan hubungannya bisa menjadi lebih baik, maka tidak akan menjadi pertengkaran. Nah, karena pertengkaran itu akan menjadi ancaman untuk kerukunan dalam suatu rumah tangga, kehidupan, ataupun bermasyarakat. Yang keempat yaitu mempererat tali persatuan. Nah, maksudnya hidup itu akan menjadi tentram bersama keluarga dan juga masyarakat. Nah, apabila kita bisa mempererat tali persatuan yang akan memberikan banyak manfaat dan kebahagiaan. Yang kelima yaitu menghindari perselisihan. Nah, perselisihan ini pada dasarnya dimulai karena adanya kesalahpahaman. Jadi, akan menimbulkan komunikasi yang tidak baik dan itu akan memperkeruh atau merusak hidup yang rukun. Yang enam yaitu memiliki lebih banyak teman. Maksudnya kerukunan itu juga bermanfaat lebih banyak teman. Kenapa? Karena apabila komunikasi yang baik, maka hubungan pun akan menjadi lebih baik. Sikap semangat. Nah, contoh sikap semangat persatuan dan kesatuan ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu di keluarga atau di rumah, itu contohnya beribadah bersama orang tua, pembagian tugas yang adil, menikmati liburan, menyelesaikan permasalahan secara musyawarah. Sedangkan yang di masyarakat, yang pertama yaitu kerja bakti. Yang kedua adalah kunjungan festival budaya. Bisa juga untuk kunjungan ke daerah lain untuk belajar budaya lainnya. Yang ketiga yaitu bangsa dan negara. Bangsa dan negara ini contohnya yaitu mengharumkan nama bangsa dan negara serta aktif dalam kegiatan sosial. Perilaku-perilaku yang dapat mewujudkan sikap persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan adalah yang pertama di lingkungan keluarga. Contohnya yaitu saling mencintai sesama atau saling menghargai, tenggang rasa, dan tidak memaksakan kehendaknya. Yang selanjutnya yaitu di sekolah. 1. Menaati peraturan. 2. Tidak membedakan suku dan agama. 3. Menghindari pertengkaran. Nah, sedangkan di masyarakat yaitu 1. Hidup rukun antar warga. Bergaul dengan sesama warga, tidak boleh milih-milih. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Ini yaitu sangatlah penting bagi bangsa Indonesia. Jadi makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Maksudnya adalah Indonesia sudah beratus-ratus tahun dijajah. Jadi berjuang mati-matian untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, yang kedua yaitu menjadi pernyataan de facto. Dengan adanya pernyataan de facto atau pernyataan dari negaranya sendiri bahwa kita sudah merdeka, akan muncul pernyataan de jure, yaitu pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia sudah merdeka. Yang ketiga yaitu menaikkan martabat bangsa.
Artinya Indonesia dulu hanyalah bangsa yang terjajah. Nah, dengan adanya proklamasi kemerdekaan ini berarti juga mengangkat harkat martabat bangsa sebagai bangsa yang bebas dari penjajahan. Yang keempat yaitu dapat memulai perjuangan sebagai negara baru. Nah, kita sudah bisa untuk memulai pemerintahan yang baru untuk membangun negara yang baru dan negara yang lebih baik. Yang kelima yaitu tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, proklamasi ini adalah pintu awal kemerdekaan Indonesia. Artinya, muncullah sebuah bangsa baru bernama Indonesia yang sudah bisa menentukan nasibnya sendiri dan tidak mau dijajah oleh negara lainnya. Selanjutnya kita belajar tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam kemerdekaan Indonesia. Siapa yang tidak mengenal dengan Insinyur Soekarno atau biasa dikenal dengan Bung Karno? Beliau lahir di Blitar tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta tanggal 21 Juni 1970. Beliau merupakan orang yang menyusun naskah teks proklamasi bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Bung Karno juga menandatangani naskah teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Beliau juga yang membacakan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta atau biasa dikenal dengan Bung Hatta. Beliau ini adalah Wakil Presiden pertama Indonesia. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Beliau juga meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Bung Hatta ini juga ikut dalam menyusun naskah teks proklamasi dan beliau juga ikut menandatangani teks proklamasi. Pada tahun 1956, Bung Hatta ini mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Kemudian beliau melopori usaha di bidang koperasi, sehingga beliau disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Yang ketiga yaitu Mr. Ahmad Subarjo. Nah, Mr. Ahmad Subarjo ini adalah seorang tokoh pejuang Indonesia. Nah, beliau juga orang yang meyakinkan para pemuda untuk menculik dan mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar Bung Karno dan Bung Hatta mau membacakan teks proklamasi dan mengakui bahwa Indonesia sudah siap untuk merdeka. Yang keempat yaitu Soekarni. Beliau ini lahir di Blitar pada 14 Juli 1916. Beliau nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwiryo. Nah, beliau ini adalah orang yang mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani teks proklamasi kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Kelima yaitu Wikana. Wikana ini adalah pejuang kemerdekaan yang memiliki peran berlangsungnya kemerdekaan. Beliau ini bersama Khairul Saleh, Soekarni dan pemuda-pemuda lainnya menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka itu juga yang memaksa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk membacakan proklamasi. Mereka itu juga mengimbau, jadi mereka menjaga agar militer Jepang itu tidak mengganggu jalannya pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Yang keenam yaitu Abdul Latif Hendradiningrat. Beliau adalah seorang prajurit peta atau pejuang tanah air. Beliau ini berpangkat Sudanko atau komandan kompi. Beliau ditunjuk untuk mengibarkan bendera Sang Merah Putih
saat proklamasi dengan didampingi oleh Suhud Sastrokusumo. Selanjutnya yaitu BM Dyah atau nama lengkapnya yaitu Burhanuddin Muhammad Dyah. Beliau belajar di kewartawanan juga dari Dowes Dekker. Nah, BM Dyah ini adalah orang yang berperan dalam menyebarkan proklamasi kemerdekaan. Beliau menyebarkannya ke seluruh penjuru Nusantara bahwa Indonesia sudah merdeka. Adalah Ibu Fatmawati Soekarno. Nah, beliau ini adalah istri dari Bung Karno. Beliau lahir di Bengkulu pada 5 Februari 1923. Ibu Fatmawati ini juga ikut berjuang di samping Bung Karno saat persiapan kemerdekaan. Beliau selalu mendampingi Insinyur Soekarno. Nah, jasa beliau adalah beliau ini orang yang menjahit bendera pertama Indonesia, yaitu bendera merah putih pertama yang digunakan untuk upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya yaitu Sayuti Melik. Nah, Sayuti Melik ini adalah tokoh yang mengetik naskah teks proklamasi yang sudah disempurnakan dari tangan asli. Beliau ini juga ikut menyebarkan dalam berita kemerdekaan Indonesia, yaitu Syahrudin. Nah, Syahrudin ini adalah seorang telegrafis yang bekerja di kantor berita Jepang. Dari kantor berita Jepang itu, beliau menyebarkan kabar berita proklamasi ke seluruh dunia secara sembunyi. Nah, tetapi apabila dia tidak menyebarkannya, maka orang lain tidak akan tahu kalau Indonesia sudah merdeka. Sehingga dari berita beliaulah semua negara sudah tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Selanjutnya yaitu Laksamana Tadashi Maeda. Nah, beliau ini adalah tentara keturunan Jepang. Beliau juga dihukum karena melanggar perintah sekutu. Karena dia ini membantu Indonesia untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Beliaulah orang yang menyediakan tempatnya untuk menyusun naskah teks proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang itu menyerah pada sekutu dan berita tersebut terdengar oleh pemuda Indonesia dari radio BBC yang ada di Bandung. Kemudian pada tanggal 15 Agustus, para pemuda ini sepakat bahwa kita sudah siap untuk merdeka dan golongan tua itu membicarakan proklamasi ini akan dirapatkan setelah rapat PPKI pada 18 Agustus 1945. Namun golongan pemuda kemudian mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar tidak terpengaruh dengan Jepang karena pada saat itu Jepang sudah kalah dari sekutu. Kemudian setelah dari Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh golongan muda yaitu Wikana dan golongan tua itu Ahmad Subarjo untuk berunding bahwa proklamasi harus bisa dilakukan di Jakarta. Kemudian Laksamana Maeda tadi bersedia menyiapkan rumahnya untuk perundingan dan menjamin bahwa rumah tersebut sudah aman dari tentara Jepang dan sekutu. Kemudian naskah teks proklamasi itu disusun oleh Insinyur Soekarno. Setelah jadi disempurnakan oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Setelah disepakati bersama, kemudian naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Akhirnya, naskah teks proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada jam 10 pagi. Begitu anak-anak pembelajaran hari ini tentang siapa saja yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia,
bagaimana prosesnya, dan bagaimana kita bisa menyikapi makna-makna dalam persatuan dan kesatuan dalam bernegara. Pembelajaran dari Bu Elsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap sehat. Wassalamualaikum.